Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sumut. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai baru-baru ini menggeledah kantor KPU Serdang Bedagai. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai di kantor KPU Serdang Bedagai berlangsung pukul 9:45 menit. Petugas langsung memasang pita pembatas di luar halaman kantor, pintu masuk, dan parkiran sepeda motor kantor KPU Sergai. Selama berlangsungnya penggeledahan, kantor KPU dalam kondisi ditutup rapat. Petugas kejaksaan yang berada di luar dibantu petugas keamanan Kodim 0204 Deli Serdang. Penyidik juga sempat memanggil tukang kunci untuk membuka lemari atau brankas yang ada di dalam kantor KPU. Selama berlangsungnya penggeledahan, tidak terlihat satupun komisioner maupun pegawai sekretariat KPU Serdang Bedagai. Sementara di luar kantor terlihat kendaraan milik sekretaris KPU serta mobil pribadi komisioner KPU Serdang Bedagai. Penyidik kejaksaan mengamankan 10 kotak diduga berisi surat-surat dari dalam ruangan KPU Serdang Bedagai. Penggeledahan bahkan berlangsung hingga malam hari. Belum ada keterangan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai yang dipimpin Kepala Seksi Intel. Namun diduga terkait penyalahgunaan anggaran pengadaan bernilai miliaran rupiah pada kegiatan Pilkada tahun 2020 lalu. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini Polda Sumatera Utara masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus jual beli vaksin COVID-19 ilegal di Kota Medan. Tak tertutup kemungkinan akan bertambah tersangka baru setelah 4 sebelumnya dijadikan tersangka. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara masih mendalami keterangan 9 saksi, termasuk yang divaksin, setelah membayar sejumlah uang kepada para tersangka. Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus Polda Sumut, Komisaris Polisi James Hutajulu, mengatakan jika dari hasil pemeriksaan ditemukan indikasi keterlibatan orang lain selain dari 4 tersangka, maka tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru dalam kasus jual beli vaksin ini. 9 orang saksi tersebut terdiri dari beberapa orang yang sudah pernah menerima vaksin, termasuk juga saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat kejadian vaksin. Kedepannya, kaitan dengan saksi ini untuk mendalami perbuatan-perbuatan yang dilakukan, kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain terkait dengan penjualan vaksin ini. Jadi untuk ke depan, selain itu juga kami akan melakukan pemeriksaan mendalam di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Saksi-saksi yang dari Dinas Kesehatan juga akan kami panggil untuk kami ambil keterangan. Dalam waktu dekat, penyidik Ditkrimsus Polda Sumut akan memanggil atasan oknum ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait kasus jual beli vaksin COVID-19 secara ilegal. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar video sopir bus antar lintas Sumatera ALS asal Mandailing Natal tiba-tiba pingsan saat sedang mengemudi di jalur lintas Sumatera Lampung viral di media sosial. Sopir bernama Peluit itu kemudian meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit oleh para penumpang. Jalan kami menuju Jakarta. Seperti yang penonton lihat, saat ini kami berada di jalan lintas menuju Lampung. Detik-detik sesaat setelah sopir bus ALS nomor pintu 344 tujuan Mandailing Natal, Jakarta pingsan dan mendapat pertolongan dari para penumpangnya ini viral di media sosial. Sang sopir bernama Peluit ini tiba-tiba pingsan saat sedang mengemudi. Beruntung kernet bus dan penumpang yang berada di samping sang sopir sigap mengendalikan bus hingga berhenti dan akhirnya tak sampai menimbulkan kecelakaan. Pingsannya sang sopir terjadi sesaat sebelum bus memasuki pintu pelabuhan Bakahuni, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Lampung, Desa Martapura. Setelah sempat mendapat pertolongan dari para penumpangnya, sang sopir selanjutnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanan, nyawanya tidak tertolong. Sang sopir merupakan warga Panyabungan, Mandailing Natal. Menurut rekan-rekannya, sejak perjalanan dari Mandailing Natal, tak ada tanda-tanda bahwa korban dalam kondisi sakit. Informasi ada salah satu supir
alias 344 Pak Regar. Ya, Itu benar nggak ya Pak Regar? benar. Kemarin sempat sakit, Oh, ya Pak Regar. tapi memang udah waktunya mungkin dari yang kuasa yang nggak bisa ketolong meninggal. Oh, Tunggu dari RS 344 iya. Tangerang. Kalau bisa tahu Pak siapa itu Pak Regar? Pak Piluit namanya, Pak Piluit. Pak Peluit. Itu supir 2 ya Pak Regar ya? Dua Oke. dari 344. Ya, Itu di daerah mana ya? daerah Martapura. Martapura. Sebelum Lampung itu. Sejak diunggah di media sosial, banyak komentar haru bermunculan dari warga dan netizen, terutama mereka yang akrab dan sebagai pelanggan tetap bus ALS. Dari Mandeling Natal, Husin Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gugus tugas Kecamatan Kisaran Barat memindahkan lokasi pesta resepsi pernikahan yang mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kartini, Kota Kisaran Asahan. Pemindahan berjalan tertib setelah kepolisian sektor Asahan tiba di lokasi. Kapolsek Kota Kisaran Ibtu Joy Ananda Putra Sianipar langsung membantu warga untuk memindahkan pelaminan yang telah dibongkar di Jalan Kartini, Kota Kisaran Asahan pada Minggu pagi. Kegiatan pesta resepsi pernikahan Wika dan Idris dihentikan sementara lantaran lokasi pesta harus dipindahkan. Pemindahan lokasi pesta dilakukan Satgas Kecamatan Kisaran Barat lantaran mengganggu arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kerumunan. Sebelumnya, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengimbau warga agar tidak menyelenggarakan pesta di jalan raya. Kami dari gugus tugas kecamatan menghimbau kepada warga yang ingin mengadakan pesta pernikahan atau pesta apapun, bahwasannya kami menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan yang seharusnya digunakan untuk semua orang, mau itu pengguna kendaraan R4 maupun R2. Jadi kami mengimbau sekali lagi pada seluruh masyarakat Kota Kisaran agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga pada saat pesta tetap menggunakan masker, jaga jarak. Pemindahan lokasi pesta berjalan tertib setelah mendapat pengawalan kepolisian. Petugas mengimbau warga yang melakukan pesta agar mematuhi protokol kesehatan. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Saya Febrina Permata beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat, sampai jumpa.